Yo, halo teman-teman, berjumpa kembali di Masil Official Channel. Nah teman-teman, gimana kabar kalian pada kesempatan kali ini? Semoga kita semua selalu baik-baik saja, sehat lahir dan batin, bahagia lahir dan batin, dilimpahkan rezeki lahir dan batin, segala impian dan cita-cita kita baik di dunia ini dan di akhirat nanti semoga dikabulkan ya bre ya. Dan bagi kita semua yang masih jomblo-jomblo, semoga lekas bertemu dengan jodohnya dan bahagia dunia dan akhirat. Amin. Oke bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi lagi ya bre ya. Dan pada kesempatan kali ini bre, kita akan mereaction kompilasi Tekotok hashtag 70. Kemarin ada yang request ya, mohon maaf ya, belum bisa saya lakukan dengan cepat karena ya ada tahapan-tahapan yang harus saya lakukan ya bre ya. Oke lah bre, gak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita ke video Tekotok. Let's go. Nah bre, sekarang kita udah berada di channel Tekotok. Untuk yang seperti biasa kita like terlebih dahulu, biasakan kalian nge-like, dan yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya bre ya. Langsung aja kita play kompilasi Tekotok ke 70. Apa ini? Mama belum tidur. Baru mulai. Mama. Mama. Mama pulang telat nih. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya habis kerja lah, meeting sama bos di kantor, makanya pulang malam. Oke, ting. Habis main lah, nongkrong sama teman-teman di kafe, makanya pulang malam. Detektor alat kejujuran. Wah, gue pengen banget punya kayak gitu ya, buat untuk mengungkap ya koruptor-koruptor negeri Kotok. Itu bagus banget itu bre. Oh, pulang malam meeting di kafe. Ini gak malam-malam amat kok ini. Papa aja pulang duluan tadi, takut mama nungguin. Oh, ini malah kurang malam. Tidur aja sih, ngapain nungguin? Enak ya. Ya, memang alat kejujuran abis lu para suami yang nakal kayak gitu. Main seru main sama teman-teman. Ya udah deh, janji. Besok-besok nggak pulang malam lagi, janji. Janji. Besok-besok pura-pura lupa pernah janji. Mak, denger. Apa itu? Pura-pura lupa pernah janji. Canggih amat tuh alat. Boleh nih cari di mana nih bre? Itu kan capek mah, habis kerja banyak tekanan, tolonglah mau healing dikit gitu. Masa nggak boleh? Lagi tetap pulang kok ini. Papa lupa ya punya keluarga di rumah. Lebih penting main sama teman-teman atau main sama anak-anak? Iya. Ya sama keluarga sih sebenarnya. Panjang amat. Anak dong tentunya. Ya. Teman-teman dong tentunya. Ulang. Ya. Teman-teman dong tentunya. Aduh. Disensor maksudnya bre. Ya, teman-teman dong tentunya. Ma, ini alat fitnah deh, Ma. Musyrik ini. Enak ya main sama teman-teman. Anak Musyrik. ini nunggu di rumah bodo amat. Ada temen ceweknya ya? Ih, enggak. Ih, ada. Banyak pas. Ada. Iya, temen ceweknya. Ma, udahlah. Sedikit banyak itu tuh nggak penting. Nggak merubah sikap papa ke mama sedikit pun. Sedikit banyak itu tuh penting karena akan merubah sikap mama ke papa selamanya. Udahlah, aku nggak mau. Selamanya bre. Ma, tunggu. Jangan pergi dulu, dengerin papa dulu. Mama, pergi. Capek gue dengerin lu baca terus kayak konten. Astaga, Ma. Papa nggak ada mikir begitu. Udahlah, capek aku. Papa nggak pernah jujur. Kalau masih mau main sana. Gak usah pulang sekalian. Aku di rumah sama anak-anak aja. Kalau masih mau main sana. Gak usah pulang sekalian. Aku di rumah sama Rehan aja. Rehan siapa nih? Rehan, itu siapa, Ma? Ayo. Hai, ternyata suami istri sama-sama nakal. Itu yang lagi viral, Pak. Begitu sulit. Bahkan Rehan itu Sugar daddy aku lah. Ya kadang masih terjadi hal yang seperti itu ya Be ya, yang laki-laki capek kerja terus pulangnya malam. Ini yang misalnya yang bener ya, terus istrinya di rumah main sama yang lain juga ada kayak gitu. Ada yang suaminya suka dugem ya, yang nakal-nakal, ternyata istrinya juga sama. Jadi ya aduh, memang kembali lagi ke pribadi masing-masing. Mudah-mudahan sahabat Masyul nggak ada yang kayak gitu ke depannya ya, amin. Lanjut lagi bre. Tupperware hilang. Tupperware. Kenapa Tupperware-nya, Ma, hilang, Ma? Kenapa bisa sampai hilang? Makanya simpen yang benar, Ma. Beli itu pakai duit, bukan pakai kertas, pakai daun. Pokoknya sehari sampai Tupperware hilang sampai kayak gitu bre. Ma, Serangan Ma? jantung tuh. prank, kena prank, ye. Ya. Orang Tupperware-nya ada kok nih. Ye, di malu. Bangun.
bangun. Bangun ya, lah, Mak lu kena serangan jantung. bangun, Mak, bangun. Mak. Mak lu itu kena serangan jantung. Jadi aduh, Mati, Mak. Kecoa terbang. habis Ini mati lu. beneran nih. Ah, dari kemarin, kek. Heh? Dari kemarin kayak kok kayak gitu kamu jadi anak. Halo, Beb. Mak aku udah mati. Besok kita merit ya. Iya dong, pakai duit warisan. Hehehe. Aduh, anak durhaka. Diatur itu mah, bisa diatur. Prank, cie, kena prank ya orang. Ternyata emaknya ngeprank juga, Bre. Habis lu. Prank emaknya lebih tajam. Emang gak ada apa-apa, cie, malu nih. Jadi kamu pengen mati beneran biar bisa dapat warisan anak gak tau diuntung udah malas gak bisa dibangkai masih bagus nggak mau. Prank, cie, di comeback, cie. Di comeback lagi. Orang aku nggak nelpon siapa-siapa ya, mati gini HP-nya. Aku kan tahu mah pura-pura mati dia, malu. Ini malu. Nah, ini baru beneran nyala nih, pacar aku nelpon. Bentar, Mak. Halo, Beb. Halo Beb, lagi penich. Aku lagi main aja sama Emak. Kamu lagi ngapain? Kalau aku lagi di depan kamu. Emak. Iya Beb. Prank, cie, kena. Prank-prankan. Itu yang bener yang mana? Gua benci banget sama prank-prankan, Bre. Multi comeback, cie. Malu kebak kempes hidungnya di. Beb, jadi dari tadi itu kamu? Ya iyalah, masa gak kebaca nyadarnya lama amat. Panik gak tuh? Soalnya Tupperware aku beneran hilang, Beb. Ini pinjem punya temen. Prank, cie, orang ini mah beneran cie. Yang bener yang mana? Gue sebagai penonton bingung sendiri. Kena Yang triple bener yang comeback, mana? cie. Triple comeback. Jadi Tupperware-nya hilang beneran. Kenapa bisa sampai hilang? Simpen yang bener itu Tupperware mahal bila pakai duit belanja jangan saya enaknya. Prank, cie. Kena lagi orang ini. Prank-prankan yang bener yang mana? Please dong. Ah. Tupperware aku beneran, Ji. Orang aku tahu kalau mah tahu kalau aku tahu kalau mah tahu kalau aku ngeprank mah Tupperware hilang, cie. Di malu. Ah, udahlah kita udahin aja yuk. Sebenarnya yang bener itu gimana? Sumpah, Bre, ya prank itu sebenarnya sangat berbahaya ya, Bre. Ya kalau menurut saya itu prank itu berbahaya, entah apapun bentuknya, apapun sikonya, itu sebenarnya prank itu sangat berbahaya. Jadi kadang pernah dulu ada kejadian prank, ternyata itu malah membuat orang menghilangkan nyawa seseorang, Bre. Pernah terjadi. Beberapa kali itu sering terjadi, seperti yang contohnya tadi kayak serangan jantung itu pernah, Bre. Jadi buat teman-teman, please stop prank ya. Please stop prank ya. Please. Lanjut. Kebiasaan anak. Kebiasaan tuh kebiasaan nih. Pinter, makasih ya ganteng. Oke. Ting. Kairo pinter. Kairo Wah, pinter. Kairo udah pinter banget ya. Iya, dapat dari papanya itu. Dapat dari Anak baru bisa nganter minum aja udah bangga banget, lebay. Anak lu kan nggak bisa, nggak akan bisa. Oke, sekarang persaingan. Anak mana yang lebih pinter? Anak lu bego. Oh gitu. Jadi maksud lu anak lu sering main sama papanya ya? Iya sis. Kalau papanya Kanzo gimana? Oh, mau musik-musik gua. Oh gitu cara lu masuk ya? Oke. Anak gua udah ditakdir ranking 1 nanti di sekolah. Kalau anak lu, sorry, naik kelas aja main hoki. Oke, fix minta war. Pertarungan Minta war. Ujung-ujung war ya. War anak mana yang paling hebat? Jadi battle Pokemon. Ini teringat gue Pokemon waktu masih HP Nokia Express dulu, Bre. Gue punya game Pokemon kayak gini, Bre. Kanzo, Kanzo. Kanzo, Kairo. Kairo mana yang menang nih? Ternyata anak lu baru level 7. Itu cuma angka, gak menentukan siapa yang jadi pemenang. Camkan itu. Gue yang jalan pertama. Kanzo, sebut nama barang. Ini apa nak namanya? Ayo, kemarin apa ayo? Los. Pinter. Les. Kanzo pinter. Wow, damage lumayan. Cuman segitu ke bapak anak lu. Kirain suhu, ternyata cupu. Aduh, ini. Serang dengan mata genit. Mana mata genitnya? Mata genit, jangan ajarin anak gitu mata genit. Aduh. Pinter. Wih, 14 damage-nya, Bre. Anak bego. Bertahan Kanzo, kamu bisa. Kamu pasti bisa. Udahlah sis, nyerah aja. Itu ada pencetan run di situ. Yang bawah kanan, pencet aja pencet. Pendekar sejati tidak akan lari dari medan Biasanya memang kalau Pokemonnya terkuat ada tombol run-nya, kita pilih run gitu ya. perang. Ayo kita serang balik dengan pakai sepatu sendiri. Pakai sepatu sendiri. Sebelah kiri yang mana, yuk? Nah,
betul, pinter. Wah, hebat, udah bisa pakai sepatu sendiri ya, pinter. Tapi maaf sis, nggak boleh pakai sepatu di rumah. Curang, loh, curang dari mana? Damage-nya kecil bre ya. Anak, itu namanya strategi. Damage-nya Anak gue kecil. elemen apa? Aira elemen air, kalau Kanzo elemen api. Pakai bawa elemen segala. Kesoh, seharusnya aku sudah tahu dari awal. Saatnya menyerang balik. Airo, makan sendiri. Hati-hati berantakan ya sayang. Dari umur 2 tahun Kaira emang udah mulai Oke, anak kecil makan sendiri bre. makan Oke. sendiri sis. Aku mah aku kasih aja. Namanya anak pengen eksplorasi, biarin aja berantakan. Kan tinggal diberesin ya. Damage-nya kerasa banget. Tinggal Kan sudah 5. latihan bertahun-tahun. Aku tidak mengerti. Apa sudah saatnya kita menyerah? Belum, Kairo, serang lagi. Apa? 2 kali? Iya ma, attack speed Kairo lebih tinggi dibanding aku. Jadi ada kemungkinan dia melakukan serangan double. Tidak. Pintar banget anak mama. Jangan lupa minum di gelas ya. Bisa sendiri kan? Pintar. Wah, abis. Oh, tinggal 2. Kalah nih. Kalah Kenzo, bukanlah suatu Kanzo. kemunduran hidup. Kemunduran sesungguhnya adalah menyerah. Kita lawan terus sampai jadi gak ada penghabisan. Kanzo, Main le. jangan main Lego. Ada apa ini? Main Lego tipinya 0 ma. Apa? Kanzo belum bisa ya? Motoriknya masih harus dilatih sis. Gak apa-apa. Lego, oke. Kairo udah bisa. Kairo, main Lego sama Kanzo ya. Bantu-bantu kalau dia nggak bisa. Wah, abis critical hit, bre. Kanjo fainted, Karel. HP-nya nambah lagi. Mama Kanzo and Mama Kairo nggak pernah ngobrol lagi. Ya memang ya itu terjadi bre. Kadang anaknya apa ya, ibu-ibu gitu menggebang-gebagain anak-anaknya, ada yang kayak gitu bersaingan. Tuh anak gue udah bisa gini, anak gue udah bisa gini. Anak yang satunya juga gitu, ibu-ibu yang satunya juga ngomong gitu. Anak gue juga sudah bisa ini. Ada yang terjadi secara tanpa sadar, persaingan itu terjadi ya bre ya, tanpa sadar. Akhirnya muncullah rasa iri, rasa marah, kesel gitu. Jadi ya itu memang sering terjadi sih, tapi kalau bisa ya nggak usah lah, maksudnya kita nggak usah terlalu terbawa dengan hal yang seperti itu. Jadi ya tetap dinikmati aja gitu, kesempatan punya momongan kan tidak semua orang bisa, jadi disyukuri dan digunakan sebaik-baiknya, nggak usah digunakan sebagai persaingan ya Bre ya. Next. Minjem mobil teman. Oke, gua belum pernah sih. Halo? Jaki, weh kemana aja lo? Udah lama nih kita nggak kabar-kabaran. Ya biasalah. Gila, agak berubah suara lo ya. Masih aja kayak udah kempot. Apa bre? Gini. Jangan langsung bre, basa-basi dulu. Oh iya. Enggak. Basa-basi dulu. Pengen tahu kabar lo gimana gitu. Gawe gimana? Gawe lancar. Kena PHK gua kemarin. Hah? Oh gitu. Kena PHK. Kalau anak bini gimana? Sehat? Gua udah cerai, anak gua dibawa. Nah, kebetulan udah cerai. Jadi gini, Bre. Basa-basi lagi, belum. Entar dia curiga nggak? Tujupain aja kenapa sih? Enggak, udah dengerin gua, Caya udah. Bokap nyokap gimana? Kan lu tahu mereka udah cerai. Oh, iya. Udah meninggal juga. Oh, iya. Kan gua share ke grup WA tapi nggak ada yang nanggepin. Oh iya, sorry. Lu bakat basa-basi gak sih? Udah lah, bacot, gue ngomong aja ya. Yaudah Gi, hati-hati, ikutin SOP. Jangan terburu-buru, obrolan sensitif. Jadi Obrolan sensitif, mau minjem ini ya, mau minjem rencananya. gini Bre, teman-teman tongkrongan kita nih rencana mau ajak jalan-jalan ke puncak. Nah ikut yuk. Lah tumben gua diajak. Enggak, kita selalu ngajak. Berarti pas ada maunya ya. Jika teman-teman yang di luar sana nggak pernah diajak sama teman-temannya, tiba-tiba diajak, berarti ada maunya. Jadi hati-hati. Lu kok, lu mah gitu. Kapan emang? Besok Bre, ikut ya, ikutlah. Besok. Iya, udah H-1 ini. Perasaan gua nggak enak nih. Ikut ya, ikut aja. Healing kita. Kerja mulu kayak kuda sampai lupa orang tua. Ya udah ikut deh. Nah, Ikut. mantap. Tinggal kendaraannya nih gimana ya? Coba gue mikir. Bre, gimana Bre kendaraan? Lu ada solusi nggak nih transportasinya? Kan lu ada mobil ya? Kan bener. Iya Kan bener. bener. Bisa kan Bre? Jadi intinya gua diajakin biar bisa pakai mobil gua. Ketahuan kan? Enggak, kita mana ada mikir gitu. Lu mah gitu. Kalau gua nggak punya mobil gua diajak nggak? Ya pasti diajak. Ya, lu mah gitu. Pokoknya kita jadi ya. Kita ngumpul di warkop Bang Edi besok pagi. Besoknya. Mana bre spilanya? Lu siapa ya? Gue benci banget sama orang kayak gini Bre ya. Dulu Bre ya, gue itu pernah banget ngalami hal yang kayak gini. Karena gue belum punya motor. Waktu itu kan gue zaman sekolah itu kalau nggak salah
kan kendaraan masih jarang, jadi gue berangkat sekolah itu naik sepeda. Nah teman-teman gue itu rata-rata ke sekolahnya naik motor, dan setiap ada kegiatan itu gue nggak pernah diajak. Gue pernah ngerasain bre, pas di satu titik gue dibutuhin, tenaga gue dibutuhin ya bre ya, di situ gue baru diajak. Jadi gue ngerasain banget bre, ketika gue gak punya motor tiba-tiba diajak jalan, ternyata ada mau dilakukan sesuatu atau dimanfaatin teman. Jadi gue pernah ngerasain bre rasanya kayak gimana saat itu, karena yang lain itu berangkat sekolahnya itu naik motor, sementara gue naik sepeda bre. Ya lumayan jauh sih bre ya. Oke lah, next bre, tetap semangat ya. Lah si Jeki kan mobilnya dibawa, terus kita pulang naik apaan dong? Tenang. Udah gua atur. Dodi, weh, kemana aja lu? Udah lama nih gak kabar-kabaran. Gila, gak berubah suara lu ya. Masih aja kayak udah kempot. Dasar ya orang jahat. Aduh. Kode keras cewek. Halo Beb. Halo, Ya, kenapa Beb? kamu lagi apa? Lagi main Dota aja. Oh, Kenapa Beb? nggak apa-apa. Lah, kenapa? Ya nggak apa-apa. Bingung kalau gue kayak gitu, gue pernah kayak gitu. Arti kode keras cewek. Apaan tuh? Lu adalah cowok tergak peka yang ada di dunia ini. Oke, jadi ini bisa kita pelajari, bisa dijadikan ilmu para cowok-cowok yang punya pacar Nih, ini. jangan tanya gua kenapa gua terima lu pas lu nembak gua, karena gua waktu itu cuman baper dan kasihan. Tapi lu berubah semenjak 3 bulan kita pacaran, dan pacar lu sebenarnya sekarang adalah Dota dan gua itu selingkuhan lu. Jangan minta gua jelasin ini semua ke lu, karena udah jadi kewajiban lu ngertiin apa yang gua maksud tanpa gua harus terangin lebih lanjut. Itu adalah hukum percintaan, dan jangan juga pernah berpikir bahwa gua yang salah. Karena kalau lu mau punya pacar yang mau ngomong apa adanya tanpa minta dipekai, mending pacaran aja sama emak lu. Ingat, Bener banget, nggak ada perempuan kayak gitu. Re. cewek tidak pernah salah dan cowok selalu salah. Jika cewek salah, maka itu sepenuhnya kesalahan si cowok. Beb, udah makan siang? Nggak lapar? Itu adalah Nggak lapar, artinya nggak lapar. pertanyaan tergoblok yang pernah gua dengar. Jelas-jelas kalau gua nggak makan pasti gua udah lama mati. Gak perlu lu tanya hal-hal yang sebenarnya lu nggak peduli juga, cuman buat ngecek gua masih marah atau enggak. Karena kalau lu benar-benar peduli gua udah makan atau belum, pasti lu langsung ngajak gua makan bareng. Tapi lu berarti Dota dan gak mau diganggu. Tapi lu juga nggak mau gua kesel sama lu. Harusnya lu pikir matang-matang sebelum lu minta gua jadi pacar lu, karena dengan kata lain, lu harus ada buat gua 24x7. Tapi 24 kali 7 lengkap banget, lama banget, seminggu full. perlu diingat untuk jangan minta gue selalu ada buat lu juga, karena gue punya urusan lain selain pacaran. Jika prinsip ini salah, maka sekali lagi itu sepenuhnya kesalahan si cowok. Jadi ternyata penjelasannya panjang banget ya bre ya, jadi Kamu satu kalimat. marah ya sama aku? Nggak marah. Nah, nggak marah. Penjelasannya kayak apa panjangnya? Saja lu menggunakan otak lu dengan benar, sudah pasti lu nggak mungkin menanyakan hal yang sudah pasti adanya. Mari berubah menjadi pribadi yang lebih rendah dan hina. Coba mengemis maaf lebih baik dan buktikan lebih jauh bahwa lu lebih membutuhkan gua daripada gua membutuhkan Ternyata lu. itu Teruslah maksudnya. berpikir bahwa lu bukan siapa-siapa kalau nggak ada gua, dan jadikan gua sebagai tujuan utama hidup lu saat ini dan selamanya. Gali terus apa yang menjadi akar masalah biar gua nggak ngambek lagi. Gua nggak akan kasih tahu apa, karena sekali lagi itu adalah kewajiban lu sebagai cowok untuk ngertiin gua. Dilarang stres, dilarang nangis, apalagi putusin gua. Karena kalau lu putusin gua tidak lain dan bukan itu karena lu cowok brengsek. Lebih baik lu sekarang akuin kesalahan lu, karena setiap masalah yang ada saat pacaran itu sepenuhnya kesalahan si cowok. Ya udah, Sampai segitunya ya, Be, ribet banget ya pacaran zaman sekarang ya. aku minta maaf deh kalau ada yang salah ya. Nggak perlu. Gak perlu minta Nggak maaf. perlu. Kayak apa ini? Artinya nggak perlu, padahal arti sebenarnya. Kalau lu nggak merasa bersalah, tapi asal lu tahu lu selalu salah, jadi lu harus minta maaf. Pelajari etika meminta maaf yang baik dan benar, karena yang lu lakukan sekarang adalah membalikan fakta seakan gue yang salah. Dan secara nggak langsung lu nyuruh gue minta maaf balik. Terus terang bapak, gue tegaskan sampai kapanpun gue nggak akan minta maaf sekalipun terbukti kalau memang gue yang salah, karena Aduh. itu sepenuhnya kesalahan si cowok. Lagi-lagi si cowok, Bre. Lagi-lagi si cowok. Aduh. Ya, oke, ini yang terakhir, Bre, kelihatannya. Ini apa nih? Ibu ngutang sama anak. Oh, wah, ini sensitif, Bre. Baik, jadi di sini kami mendapat laporan tuntutan dari Bapak Joni ya. Bapak menuntut hutang 30 juta Ibu Surti, ibu dari Bapak Joni sendiri ya. Ya, betul. Tenang. Kenapa lu pada nggak senang? Oke, baik. Sebel banget gue denger suaranya. Apa lu pada? Gak sedang. Aduh, jahat banget lu. Baik, jadi saya pertegas lagi ya, di sini Bapak benar-benar anak kandungnya Ibu Surti ya. Betul. Boleh coba dijelaskan dulu Pak, itu hutang apa dan bagaimana bisa seorang ibu kandung tuh hutang sama anak sendiri coba? Ya ini udah janji sama saya dari berapa tahun lalu mau beliin saya motor. Tapi selalu Om Do, itu aja udah salah kan? Biji bapak lo dong salah. Ya, gue belum selesai. Cewek saya tuh nanyain mulu kapan saya punya motor. Stres yang mulia. Dia harusnya sebagai ibu tuh ngerti anaknya dong. Waduh.
Tenang, semua tenang. Akhirnya saya beli motor pakai uang sendiri 30 juta. Automatically dia ngutang sama saya 30 juta dong. Ya nggak juga segitunya. Ada belajar Tenang. Kepegang sama gue, tenang. Baik, Jadi jadi parah banget nih orang nih. valid ya bahwa Ibu Surti berhutang kepada Pak Joni sebesar 30 juta. Betul. Diam. Oke. Itu hutangnya Bu Surti. Kalau hutangnya Pak Joni gimana, Pak? Ah, terdiam lu. Hah? Hutang Pak Joni ke Ibu Surti mau dibayar kapan? Saya nggak ngutang apa-apa. Nggak merasa ngutang ya. Baik, saya perincikan. Bu, dulu Pak Joni lahir normal apa sesar? Sesar bang. Berarti 20 juta. Sesar, Dulu Pak 20 Joni juta. full ASI, Bu. Iya bang. 100.000 kali 52 minggu kali 2 tahun jadi 10 juta. Nah, lunas 30 juta, Pak. Jadi dengan ini kasus ditutup. Bentar. Enak aja. Oh, mau diterusin? Oke. Oke. Pak Joni bayaran SD-nya berapa, Bu, sebulan? 60.000 pak. 60.000 kali 12 kali 6 Bang, tahun bang, jadi bentar. 4.320.000. Pak Joni sekarang ngutang sama Bu Surti gimana tuh? Bentar dong. Enak Nah tuh, dengerin tuh. Duh, nggak akan pernah bisa. aja. Masa itu dihitung utang? Saya nggak pernah minta dilahirin di keluarga miskin yang mulia. Tenang ya. Jadi Bapak nggak pernah minta dilahirin di keluarga miskin, betul ya? Ya, betul. Siapapun yang merasa orang kaya di sini, ada yang mau punya anak kayak Pak Joni, angkat tangannya. Baik, jadi dengan ini kasus ditutup ya. Jangan. Oh, mau diterusin? Oke. Oke. Karena Pak Joni nggak minta dilahirin, hari ini kita eksekusi ya. Algojo mana? Bawa golok. Bawa Nggak bisa dilahirin Kapak dibawa. kan? Langsung diproses aja, Bang. Nggak mau. Stop yang mulia, stop. Jangan eksekusi anak saya. Jangan, jangan. Seburuk-buruk apapun perbuatannya, tetap dia anak saya. Tolong jangan. Tolong saya mohon. Tolong jangan eksekusi dia. Ma, Iya nak. 30 juta kapan bayar, Ma? Kau anak mau potong aja lah bang. Habis. Bre, itulah tadi ya kita mereaction dari kompilasi TikTok 70. Dan yang terakhir memang ini yang banyak gagal pemahaman, apalagi seorang anak cowok ya Bre ya. Perbedaan anak cowok dan anak cewek itu memang beda banget ya Bre ya. Jadi anak cewek itu selama dia sebelum nikah atau belum nikah, dia masih menjadi tanggung jawab orang tuanya. Jadi dari kebutuhannya atau ini itu masih di istilahnya harus dipenuhi oleh orang tua. Jadi kalau anak perempuan ya Bre ya, itu dia sampai belum dia nikah pokoknya. Kalau dia ya udah nikah ya jadi tanggung jawab suaminya. Nah, misalkan kalau cowok itu gimana? Cowok lagi lain Bre. Ketika cowok itu udah balik, dia udah harus mempunyai tanggung jawab untuk dirinya sendiri, bahkan untuk kedua orang tuanya. Nah, walaupun orang tua itu nggak meminta ya, tapi itu adalah perintah dari Allah, ada perintah dari Yang Maha Kuasa untuk kita berbakti kepada orang tua. Jadi ketika seorang cowok itu udah balik Bre, atau mungkin udah bisa cari nafkah sendiri, dia wajib memenuhi kebutuhannya sendiri, dan juga kalau bisa membantu kedua orang tua ya, walaupun orang tua itu nggak minta Bre ya. Kadang ada pernah kata, mak pinjam duit dulu 100.000, ada yang kayak gitu Bre. Jadi kalau emak kata minjam berarti emak itu benar-benar butuh duit, nggak perlu dipinjam, kasih ya Bre ya, kasih. Insya Allah nggak perlu mengharap balasan, insya Allah nanti di akhirat nanti kita bahagia ya. Oke Bre ya, cukup sekian dulu reaction pada kesempatan kali ini, semoga kalian terhibur. Mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Kita doakan selalu TikTok dan timnya dilimpahkan rezeki lahir dan batin. Buat sahabat Masyul juga semoga dilimpahkan rezeki lahir dan batin. Tetap semangat selalu. Buat para jomblo yang belum ketemu jodohnya, tetap semangat. Yang namanya jodoh nggak ada yang tahu, tapi tetap berusaha ya Bre ya, tetap berusaha. Kalau udah berusaha nggak dapat ya berarti mungkin jodohnya nggak ada di sini, tapi jodohnya di akhirat. Oke Bre ya, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.